Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, berarti kalian sudah semangat untuk hari ini. Nah, sebelum itu Ibu pengen mengabsen, tapi sebelum absen silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa. Dalam artian kita sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Yang pertama ada Ramadan. Hadir Bu. Oke, Ramadan hadir. Ada Ventin. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua. Hadir. Kecuali Alia. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin tanya, apakah kalian masih ingat terkait tentang materi minggu lalu? Masih. Ada yang ingin menjelaskan? Ingat semua nih. Silakan Sastra. Baik, terima kasih Bu. Jadi minggu lalu kita membahas materi tentang perlawanan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Benar? Kasih apa? Kasih sekarang, kasih kiri, bukan gujak. Berarti kalian masih ingat ya terkait tentang materi minggu lalu untuk membahas tentang perlawanan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan pemerintahan Indonesia, tepatnya masa demokrasi parlementer. Sebelum itu, Ibu ingin meminta pendapat kalian, pengetahuan kalian terkait tentang sistem pemerintahan. Nah, di sini Ibu akan menggunakan Mentimeter. Kodenya Ibu sudah share kepada kalian. Oke, di sini sudah muncul. Di sini ada yang jawab 7 kabinet Sukiman. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwa tujuan dari kita belajar sistem demokrasi parlementer, yang pertama, kalian bisa mengerti dan memahami apa itu sistem pemerintahan, terutama masa demokrasi parlementer. Di sini juga kalian sudah tahu nih, kalian bisa membedakan antara 7 kabinet pada masa demokrasi parlementer. Karena kedepannya kalian akan menjadi warga negara yang tentunya suara kalian akan digunakan dalam pemilu untuk masa depan negara. Oke, kira-kira nih, kalian tahu nggak sih kapan masa demokrasi parlementer itu berlangsung? Ada yang ingin jawab? Oke, silakan Faizin. Baik Bu, terima kasih. Sistem demokrasi parlementer di Indonesia itu diterapkan pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Oke, benar ya? Benar. Tangan untuk Faizin. Oke, kita kasih poin terlebih dahulu untuk Faizin karena sudah bisa menjawab, dan tentunya untuk lebih lanjutnya Ibu bakal memaparkan video pembelajaran terkait sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Oke, silakan kalian simak dan tulis poin-poinnya. Bahas. Yang pertama, Kabinet Natsir dengan periode mulai dari tanggal 6 September 1950 hingga bulan Maret 1991. Adapun program-program dari Kabinet Natsir yaitu yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang, selanjutnya ada mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat serta memperjuangkan penyelesaian masalah di Jawa Barat. Yang kedua, ada Kabinet Sukiman dengan periode mulai dari tanggal 27 April 1991 hingga 3 April 1952. Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif dan menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada periode mulai dari tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Adapun program-program Kabinet Wilopo antara lain mulai dari program dalam negeri seperti menyelenggarakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Selain itu juga Kabinet ini ada program luar negerinya mulai dari penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Oke, dari video pembelajaran tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke.
Oke, ada yang ingin bertanya selain Agusta? Jangan-jangan kalian sudah paham semua nih. Silakan Agusta pertanyaannya. Ibu, dari video edukasi yang sudah ditayangin tadi, saya mau tanya, kenapa sih pada masa demokrasi parlementer itu tuh sering terjadi pergantian kabinet? Oke, pertanyaannya Agusta, kenapa Bu pada masa demokrasi parlementer sering terjadi pergantian kabinet? Ada berapa kabinet tadi? 7 kabinet. Itu akan kita bahas melalui PPT yang telah Ibu buat. Silakan kalian lihat, kita baca bareng-bareng. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terbagi antara kabinet dan parlemen dengan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang pertama, ada kabinet Nasir. Kedua, ada kabinet Sukiman. Ketiga, ada kabinet Wilopo. Lalu ada kabinet Amir Jaya 1. Selanjutnya ada dan Ali Sastro Amir Jaya 2. Yang terakhir ada Juanda. Sehingga ketika program kerja Ali belum selesai karena ada campur tangan dari partai politik atau parlemen, jadi sistem pemerintahannya atau kabinetnya itu tidak stabil sehingga langsung digantikan oleh kabinet yang lainnya. Sehingga pada masa demokrasi parlementer itu ada 7 kabinet. Sampai sini paham Agusta? Sudah paham Ibu? Sudah paham ya? Oke. Terkait tentang sistem demokrasi parlementer, adakah kalian yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Nah, tadi ada 7 kabinet. Selanjutnya Ibu pengen ngajak kalian bermain atau bernyanyi sambil menghafal. 1 orang Ibu minta 1 volunteer untuk temani Ibu. Ada yang bersedia? Saya Bu. Faiz bersedia? Oke, kita minta Festin saja untuk menemani Ibu dalam menghafal sambil bernyanyi nih. Silakan kalian berdiri. Yuk, berdiri semuanya. Liriknya tuh nadanya tuh seperti lagu beca. Tahu semuanya lagu beca? Tahu. 3. Indonesia pernah memakai sistem parlementer namanya ada 7 kabinet. Kabinet Nasir yang pertama juga ada Sukiman, Wilopo, Ali, Burhanuddin, Harapan, Ali Sastro, Amir Joyo menjabat 2 kali. Yang terakhir Juanda, itulah nama-nama. Mari kita pelajari. Terima kasih telah membantu Ibu untuk bantu teman-temannya. Gimana? Semangat? Semangat. Kalau masih semangat, selanjutnya sebelum memasuki materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya dong Bu. Oke, silakan Rido. Saya penasaran Bu, keadaan pada masa sistem parlementer itu gimana Bu? Oke, Rido penasaran nih, Bu, gimana sih dari tadi dibahas tentang teori saja? Bagaimana sih Bu peristiwa pada saat itu? Bisakah kami melihat secara langsung ataupun gambaran terkait peristiwa masa demokrasi parlementer? Dan semua itu akan kita jawab menggunakan alat ini. Apa itu Bu? Oke, udah ada yang tahu alat ini? Belum. Ini namanya alat virtual reality, di mana kita bisa melihat materi ataupun peristiwa ataupun video dalam bentuk 3 dimensi. Jadi dengan alat ini kalian bisa memahami lebih jauh, menelusuri lebih jauh terkait sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Nah, kira-kira ada yang penasaran untuk mencoba? Ada yang ingin mencoba? Kayaknya banyak banget itu yang di ujung kayaknya saya Bu. Tapi pada pertemuan kali ini Ibu hanya meminta 1 perwakilan dari kalian untuk mencoba menggunakan alat VR ini. Silakan Ramadan, kayaknya Ramadan udah siap banget nih. Ya, silakan Ramadan pakai alatnya. Bagaimana Ramadan setelah menggunakan alat ini? Bagus sekali Bu. Di sini saya akan merasakan bagaimana ya hidup pada situasi demokrasi parlementer. Di sini juga saya melihat ada 7 kabinet, ada Nasir, Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amir Jaya 1 dan 2, dan ada Juanda. Jadi kamu bisa melihat tokoh-tokoh dalam bentuk 3 dimensi ya? Ya, pasti Bu. Ada yang berkumis juga? Ada Bu, yaitu Ali Sastro Amir Jaya 1 seperti bapak saya berkumis. Oke, seperti bapaknya yang berkumis. Nah dari
menggunakan alat VR ini, apakah kamu cukup memahami peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer? Sangat cukup. Oke, kamu bisa melihatnya dalam bentuk 3 dimensi ya? Ya, Bu. Oke, sudah bisa dilepas ya, Ramadan? Atau masih ingin mencoba lagi? Boleh pulang. Oke, karena menggunakan alat VR ini tadi Ramadan telah menjelaskan bahwa dia lebih paham nih, lebih mengerti bagaimana keadaan pada masa demokrasi parlementer. Dan Ramadan juga tadi melihat 7 kabinet ya, dalam bentuk 3 dimensi, dan salah satunya juga berkumis nih, ada Bapak Ali Sastro Amijoyo. Nah, menggunakan alat ini kalian akan lebih banyak menelusuri, tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya meminta satu perwakilan dulu. Nah, tadi sudah melihat Mentimeter, terus video, kalian sudah melihat PPT-nya. Selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi. Ibu akan membagikan gambar kerja. Di sini silakan kalian tulis poin-poin dari materi yang telah kita bahas dalam bentuk kelompok. Maksimal 4 kelompok. Silakan Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk membentuk kelompok. Oke. Kertasnya jangan dibuat kapal-kapalan ya. Oke, ini untuk kelompok PEPSA. Setelah kalian Ibu beri lembar itu, kalian akan menjawab soal-soal dari masa demokrasi parlementer ini dalam bentuk kelompok menggunakan aplikasi GoFit. Apakah kalian sudah mendownload? Sudah. Silakan kalian buka aplikasinya. Oke, sudah dibuka semua aplikasinya? Sudah. Silakan tunjukkan kepada Ibu. Ini Bu. Oke, silakan lihat semuanya. Oke, berarti sudah bisa menggunakan aplikasi itu semua ya? Sudah. Silakan kalian masuk. Di situ ada lembar kerja evaluasi, bagian evaluasi kalian klik dan silakan kalian jawab soal-soal yang ada di aplikasi tersebut. Oke, bisa jawab ya? Bisa. Oke, di sini ada pertanyaan masa demokrasi parlementer. Ada yang ingin maju ke depan kelompoknya untuk memaparkan? Ada? Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Yang lain posisi semula. Siapa nih perwakilan kelompok 2? Oke, Pak Is, tepuk tangan untuk Pak Is. Pak Is akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari ketujuh kabinet yang telah disebutkan tadi, kami mendapatkan gambar tokoh yaitu Muhammad Natsir yang merupakan pemimpin kabinet Natsir pada masa demokrasi dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 27 April 1951. Program kerja kabinet ini yaitu adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituen. Oke, tepuk tangan untuk Pak Is. Oke, jadi kalian sudah paham nih terkait tentang sistem masa demokrasi parlementer. Oke, kalau seperti itu Ibu bakal uji kalian menggunakan evaluasi quizzes yang telah Ibu buat. Kita akan jawab bareng-bareng ya. Oke, silakan lihat semua di sini. Periode tahun 1950 sampai 1959 disebut dengan masa demokrasi. Kayaknya republik deh. Oke, kita cek. Oke, benar ya jawabannya. Coba kita cek. Oke, jawabannya benar. Berarti dari sini Ibu bisa tahu nih, kalian paham terkait materi pada pertemuan hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Cukup? Paham? Oke, jika paham, silakan buka LKS-nya. Buka LKS-nya sekarang. LKS halaman 51 dan kalian kumpulkan minggu depan, dikoordinasikan oleh Pak Is sebagai ketua kelas dan kumpul di meja Ibu. Paham terkait tugasnya? Paham. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat